Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Rapi Nadistia, NPM 19640088, kelas reguler pagi 2B, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, dari Universitas Islam Muhammad Arsad Al-Banjari. Pengertian logika matematika. Logika matematika adalah cabang logika dan matematika yang mengandung kajian matematis logika dan aplikasi kajian ini pada bidang-bidang lain di luar matematika. Logika matematika berhubungan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Tema utama dalam logika matematika antara lain adalah kekuatan ekspresif dan kekuatan deduktif dari sistem pembuktian formal. Logika matematika sering dibagi ke dalam cabang-cabang dari teori himpunan, teori model, teori rekursi, teori pembuktian, serta matematika konstruktif. Bidang-bidang ini memiliki hasil dasar logika serupa. Penjelasan lengkap tentang konsep di dalam logika matematika disertai contoh. Logika matematika merupakan salah satu materi pelajaran matematika yang merupakan gabungan dan ilmu logika dan ilmu matematis. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos. Logos dapat diartikan sebagai hasil pertimbangan, akal, atau pikiran yang dinyatakan lewat kata atau bahasa. Sedangkan jika diartikan secara sistematis, logika dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Logika matematika merupakan salah satu ilmu matematika yang banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh dalam kepolisian, ilmu ini digunakan untuk menganalisis kasus, sedangkan dalam dunia komputer, ilmu logika matematika diterapkan sebagai media penarik kesimpulan. Dalam logika matematika terdapat beberapa tahap yang dibahas, antara lain pernyataan, negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, bimplikasi, dua pernyataan yang ekuivalen, kalimat berkuantor, serta penarikan kesimpulan. Simak untuk mengetahui lebih jelas materi tentang logika matematika seperti ini. Pernyataan. Pernyataan yaitu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi dengan pernyataan keduanya, sebuah kalimat tidak dapat dibentukkan sebagai pernyataan apabila kita tidak bisa menentukan kebenaran atau kesalahan dan bersifat relatif. Dalam logika matematika terdapat dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan tertutup dan pernyataan terbuka. Pernyataan tertutup adalah kalimat pernyataan yang sudah bisa dipastikan nilai benar atau salahnya. Pernyataan terbuka adalah kalimat pernyataan yang belum dapat dipastikan nilai benar atau salahnya. Seperti contoh, 2 kali 4 sama dengan 8. Itu sudah pasti benar dan pernyataannya adalah tertutup. 15 bagi 5 sama dengan 3. Itu sudah pasti salah dan pernyataannya tertutup. Gula pasir rasanya manis. Harus dibuktikan dahulu, itu pernyataannya terbuka. Jarak antara Bogor dan Bekasi adalah dekat. Itu adalah pernyataan relatif. 2. Negasi. Negasi atau lingkaran merupakan pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan atau berisi kalimat sangkalan. Negasi biasanya dibentuk dengan cara menambahkan kata tidak benar bahwa pada awal kalimatnya atau memberikan contoh simbol sebagai berikut pada awal pernyataan. Contoh, pernyataan 1. Bumi itu bulat. Pernyataan 2. Tidak benar bahwa bumi itu bulat. 3. Konjungsi. Konjungsi yaitu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan atau disimbolkan dengan sebagai berikut. Pernyataan konjungsi hanya memiliki nilai benar jika keduanya di dalamnya bersifat benar. Jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan konjungsi juga bernilai salah. Perhatikanlah tabel berikut. 4. Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau yang disimbolkan dengan
disjungsi merupakan kebalikan dari konjungsi. Pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika keduanya pernyataan yang terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan disjungsi juga bernilai benar. Implikasi. Implikasi yaitu pernyataan majemuk yang diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata hubung maka yang disimbolkan dengan sebagai berikut. Perhatikan tabel di bawah ini. 6. Biimplikasi. Biimplikasi yaitu bentuk kompleks sari implikasi yang berarti jika dan hanya jika yang disimbolkan dengan simbol berikut. Misal P dibaca V jika dan hanya jika Q. 7. Ekuivalensi pernyataan majemuk. Ekuivalensi pernyataan majemuk yaitu persuasian yang bisa diterapkan dalam konsep pernyataan majemuk yang telah dijelaskan di atas. Dengan metode ini kita dapat mengetahui negasi dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi. Konsep ekuivalensi dinyatakan dalam rumus-rumus tertentu seperti berikut. Konvers. Konvers merupakan kebalikan dari implikasi, yaitu ditandai dengan pertukaran letak. Misalkan P jadi Q, maka konversnya adalah Q jadi V. 9. Inverse. Inverse adalah lawan dari kata implikasi. Dalam inverse, pernyataan yang terdapat pada pernyataan majemuk merupakan negasi dari pernyataan pada implikasi. Misal P jadi Q, maka inversenya adalah P, Q. Hukum-hukum logika. 1. Hukum komutatif. 2. Hukum asosiatif. 3. Hukum distributif. 4. Hukum identitas. 5. Hukum ikatan. 6. Hukum negasi. 7. Hukum negasi ganda. 8. Hukum idempoten. 9. Hukum De Morgan. 10. Hukum penyerapan. 11. Negasi B dan C. Dan inilah sebagai contoh logika matematika. 1. Tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut. A. V sama dengan semua pegawai menggunakan seragam abu-abu pada hari Kamis. B. P sama dengan semua murid melaksanakan ulangan semester hari ini. C. V sama dengan semua jenis ikan bernafas dengan menggunakan insang. Penyelesaian. Dalam negasi, kata-kata semua atau setiap diganti dengan beberapa atau ada, sehingga pernyataan di atas menjadi A. Ada pegawai yang tidak menggunakan seragam abu-abu pada hari Kamis. B. Beberapa murid ada yang tidak melaksanakan ulangan semester hari ini. C. Beberapa jenis ikan tidak bernapas menggunakan insang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.